Permasalahan lupa PIN pada saat mengakses KTKI ini sering sekali terjadi karena lupa PIN-nya ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah lupa PIN ini seperti ini contohnya ya. Emailnya sudah benar tapi PIN-nya tidak valid sebanyak 6 digit. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu lupa PIN. Ya, pencet tombol lupa PIN tadi. Masukkan data-data sesuai dengan yang diminta sistem seperti ini ya, dan masukkan kode captcha lalu kirim. Nah, proses pemulihan PIN berhasil jika data-data yang kita masukkan sudah sesuai dengan waktu kita mendaftar pertama kali minta PIN-nya. Itu dia PIN-nya di bawah ya. Kemudian yang kedua yaitu lupa email. Nah, ini kan kita memasukkan dengan email yang satu, ternyata ketika kita akses kita lupa email yang lama, malah kita gunakan email yang baru ya. Oke, kita coba minta bantuan KTKI. Email apa yang pernah kita gunakan saat meminta PIN STR untuk mengakses KTKI? Yang kita bisa lakukan adalah mengirim berita ke helpdesk KTKI. Jadi sudah ada ya, helpdeskkTKI.go.id ya emailnya. Kemudian kita buat suratnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Bagian Registrasi KTKI, Ceki, Admin dan Validator STR versi 2.0, saya yang tersebut di bawah ini. Masukkan semua data-data yang dibutuhkan ya, sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh helpdesk. Umumnya data-datanya terdiri dari nama, nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, profesi, asal kabupaten, asal provinsi, kemudian permasalahan yang kita hadapi. Saya lupa email yang saya gunakan untuk masuk ke aplikasi STR versi 2.0 KTKI. Ini sering sekali terjadi ya. Memasukkan dengan misalnya dengan memasukkan Yahoo, ternyata yang dipakai waktu mendaftar pertama kali Gmail gitu ya. Lupa karena kebanyakan email. Oke, setelah selesai kirim saja datanya ke email helpdesk. Nah, ini tinggal menunggu, biasanya beberapa hari akan dibalas. Lalu yang juga sering terjadi adalah lupa password emailnya ya. Sudah tahu emailnya tapi password, bingung nih bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini kita harus mengakses email yang kita gunakan dengan Google ya. Misalnya contoh seperti ini. Nah, ini kan kita masuk ke Gmail kita atau email kita tapi kita lupa sandinya, maka kita klik lupa sandi. Oke, kalau kita tidak tahu sandi terakhirnya seperti ini misalnya. Nah, ini ya, cek. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan mengirimkan kode verifikasi ke email yang lain ya, email pemulihan. Makanya di awal kita kalau memiliki email harus ada email pemulihan dan teleponnya. Kita coba cara yang lain. Nah, saya bisa menggunakan nomor HP. Walaupun nomor HP ini kadang-kadang kalau tidak aktif itu berbahaya. Jadi gunakan email yang aktif saat mengunci data kita, data email kita. Nah, masukkan nomor teleponnya, nomor telepon yang kita gunakan saat membuat email ya. Nah, ini cara melindungi atau mengunci akun email kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Harus kita kunci dengan 2 pengamanan ya. Di sini saya menggunakan nomor telepon saya dan email yang lain untuk pemulihannya. Kalau terjadi seperti ini, lupa password email, masih bisa kita akses. Nah, sudah mendapatkan kodenya, ini terkirim ke telepon yang tadi ya, nomor telepon yang kita gunakan untuk mengaksesnya. Oke, sudah kita dapatkan kodenya ya. Kode ini dikirimkan oleh Gmail ke HP kita, ke nomor HP biasanya lewat pesan singkat ya. Dia tidak menggunakan
aplikasi lain. Tapi kita bisa juga buka lewat email pemulihan kita, otomatis biasanya terkoneksi juga. Nah, setelah itu berhasil, kita buat sandi baru sesuai dengan keinginan kita, dan buatlah sandi yang mudah kita ingat. Saran saya sih jangan terlalu ribet bikin sandinya. Kalau bisa sandinya disimpan di manakah gitu ya. Misalnya kita simpan di drive kita bisa ya, walaupun ya bisa jadi di hack orang lain. Berarti kita berusaha sudah. Nah, seperti ini ya, pemeriksaan keamanan itu dia ya. Perbarui sandinya karena sudah berubah sandi barunya. Nah, perlu diingat bahwa di sini yang kita lihat adalah login dan pemulihan 2 metode verifikasi. Jadi ini kalau kita punya email ya, Gmail maupun Yahoo, itu wajib kita mencantumkan atau memasukkan 2 pengamanan menggunakan nomor telepon dan menggunakan email pemulihan. Sangat penting untuk bagi kita yang suka lupa password ya. Oke, sudah berhasil. Nah, udah terbuka email kita. Nah, tinggal kita melihat username dan pin STR ya, email dan pin STR yang dikirim dari KTKI. Oke, selanjutnya kita coba mengajukan pin baru ya di website KTKI. Tadi sudah di awal, ini saya coba terangkan secara detail. Nah, setelah masuk ke websitenya ktki.kemkes.go.id, kita klik tombol tutup. Lalu kemudian ada pemberitahuan, kita baca-baca saja sedikit ya. Kemudian setelah kita baca-baca sedikit, lalu kita klik kotak saya sudah memahami, kemudian tutup. Nah, untuk meminta PIN STR baru ini kita akan mengisi data-data yang berasal dari KTP ya. Seperti ini. Ini semua berasal dari KTP. Jadi KTP yang terakhir kita punya ya. Jangan menggunakan KTP yang lama. Jadi gunakan KTP yang terupdate. Ini nanti terkait dengan link KTKI dengan Dukcapil. Oke. Proses registrasi berhasil. Nah, kita sudah berhasil minta PIN. PIN-nya di mana? Di bagian bawah. Itu dia PIN-nya. 538X3Y. Oke ya. Gampang ya, guys ya.